Halo Bapak dan Ibu, kembali lagi dengan saya Glenn dari tim Saham Gorengan. Kali ini mau membawakan pembelajaran chapter 4 yang judulnya adalah hubungan antar indeks. Pada pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang 3 poin utama, yaitu bagaimana suatu indeks di luar negeri, contohnya seperti pergerakan bursa Amerika dan lain-lain bisa mempengaruhi IHSG. Yang kedua, bagaimana suatu harga komoditas, contohnya adalah komoditas CPO dari Bursa Malaysia, oil, gold, dan lain-lain bisa mempengaruhi saham-saham komoditas Indonesia. Dan yang ketiga, bagaimana melihat Good Morning Index yang merupakan pesan menjadi sebuah alat analisis yang sangat akurat. Latar belakang saya membuat pembelajaran seperti ini karena kita sering lihat pesan Good Morning Index seperti ini. Ini saya sebutnya adalah pesan Good Morning Index yang isinya adalah bocoran-bocoran dari Dow Jones dan lain-lainnya yang sudah tutup lebih cepat daripada IHSG. Jadi kalau Dow Jones kan selesainya di malam hari itu, malam hari hingga pagi hari, sedangkan IHSG buka jam 9. Jadi sebelum IHSG buka, Dow Jones dan lain-lain ini sudah menyelesaikan pergerakan harganya. Dan ini sebenarnya jadi bocoran yang sangat akurat buat pergerakan harga IHSG hari itu. Nah, di Good Morning Index ini juga ada komoditas-komoditas seperti CPO dari Bursa Malaysia, oil, gold, dan harga-harga lainnya. Next, jadi sebenarnya Good Morning Index ini adalah sebuah alat analisis, tapi tidak ada banyak yang tahu. Jadi cuma dianggapnya sebagai bocoran informasi. Padahal nih, Good Morning Index adalah analisis untuk meramal harga saham hari itu, terutama saham komoditi. Jadi pembelajaran kali ini saya cuma pakai lebih banyak terhadap pembuktiannya aja sih. Jadi gimana sih cara melihat Good Morning Index ini sebagai alat analisis? Nah, di kiri ini saya ambil adalah contoh pergerakan dari harga CPO, sedangkan di kanan ini adalah dua saham CPO dari Indonesia. Yang sini ada Ali, Astra Agro Lestari, dan yang bawahnya Eagle High Plantation, BBPT. Saya mengambilnya dari timeline yang sama, masing-masing dari Maret hingga hari sekarang, dan saya mau ngelakuin perbandingan simpel aja pertama dari pola. Jadi kalau kita lihat dari sini, polanya nih dengan harga yang sama nih, polanya naik. Ya, sama, polanya turun, sama, turun. Bahkan sesimpel polanya naik turunnya seperti ini pun sebenarnya sama. Anda lihat secara teliti, ya. Ya, itu baru dari garis besarnya. Anda pasti belum melihat ini sebagai suatu analisis yang akurat. Oleh karena itu, saya melakukan uji statistika, di mana prediktor, yaitu harga dari CPO, dibandingkan apakah berpengaruh atau tidak dengan BPT. Saya menggunakan ujinya di sini adalah R dan R square. R di sini jika di atas 0,5 yang perlu Anda ketahui aja, kalau R-nya di atas 0,5 artinya prediktornya berpengaruh sangat kuat, bukan kuat lagi, bukan cukup, tapi sangat kuat terhadap BPT. Jadi harga bursa CPO ini berpengaruh sangat kuat terhadap BPT. Dan S-square adalah menandakan seberapa sangat kuat sih. Nah, seberapa sangat kuatnya adalah 0,58. Jadi kalau kita persenkan adalah pergerakan dari BPT 58%-nya dari pergerakan harga CPO itu sendiri. 42%-nya mungkin dari faktor-faktor lain, tapi 58% saya bisa bilang itu sebagai faktor yang besar untuk suatu pergerakan harga saham. Kalau Anda bisa tahu 58% penyebab pergerakan harga saham, saya sih ambil karena itu sebuah bocoran yang sangat akurat ya. Berikutnya juga cuma contoh-contoh aja. Kali ini contohnya lebih ke oil. Nah, ini saya mau ngasih tahu dari polanya aja. Kalau polanya ini mirip banget. Nah, lihat kan? Polanya mirip banget antara oil ini dan oil ini. Mungkin kemiripannya sama kayak CPO tadi, mungkin sekitar 60-70% kayak gitu. Yang terakhir saya mau kasih lihat adalah bagaimana pengaruh dari Dow Jones terhadap IHSG. Lihat, saya ngambilnya dari sini sebenarnya. Jadi yang sama timelinenya dari kotak yang saya gambar ini dengan ini. Lihat ini, lihat polanya.
Polanya aja Anda perhatiin aja. Sama kan? Padahal nih, Dow Jones ini selesai pagi hari loh. Dan IHSG baru buka jam 9 siang. 9 siang. Nah, jadi kayak pas hari itu Dow Jones-nya hijau, Anda paling nggak udah tahu kalau IHSG kemungkinan ada kemungkinannya dia bakal hijau. Gitu. Jadi udah kayak ada bocorannya. Jadi kalau Anda lihat Good Morning Index, saya balik lagi nih. Contoh, lihat waktu hari itu Dow Jones, Nasdaq, dan lain-lain semuanya hijau. Yang minus hanya satu dari Shanghai. Dengan mayoritas seperti ini, dengan bukti-bukti yang saya contohkan di belakang tadi, ya Anda bisa ngambil kesimpulan kalau IHSG hari ini kemungkinannya besar dia bakal hijau. Dan biasanya sih dengan persenan-persenan yang mirip-mirip lah kayak gini. Palingan di kisaran antara 0,8 atau 0,9 kayak gitu. Dan Anda juga bisa lihat dari CPO-nya yang tadi. Berarti harga CPO-nya juga, kalau harga CPO hari itu juga hijau, ya Anda juga bisa lihat kalau komoditas CPO dengan kemungkinan 58% tadi akan bergerak mengikuti naik juga. Jadi ini yang saya maksud dengan analisis untuk meramal harga-harga tersebut. Terima kasih.